Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dari jurusan BKI Bimbingan Konseling Islam di Institut Al-Azhar Menganti. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu aliran dalam ilmu kalam, yaitu aliran Jabariyah yang memiliki pandangan khas mengenai hubungan antara kehendak manusia dan kehendak Allah. Berikut adalah penjelasannya. Penjelasan mengenai latar belakang aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah muncul di Khurasan, Persia, namun benih-benih paham Jabariyah telah muncul sejak awal periode Islam. Akan tetapi, Al-Jabar sebagai suatu pola pikir atau aliran yang dianut, dipelajari dan dikembangkan pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Selain itu, kemunculan Jabariyah juga merupakan reaksi terhadap aliran Qadariyah yang menekankan kebebasan manusia. Adapun pengertian Jabariyah. Jabariyah berasal dari kata jabaro dalam bahasa Arab yang berarti memaksa dan mengharuskan melakukan sesuatu. Aliran Jabariyah adalah aliran yang memahami bahwa segala perbuatan yang mereka lakukan merupakan sebuah unsur keterpaksaan atas kehendak Allah, dikarenakan telah ditentukan oleh qada dan qadar. Manusia diibaratkan benda mati yang hanya bergerak dan digerakkan oleh Allah Sang Pencipta sesuai dengan apa yang diinginkannya, atau diibaratkan manusia seperti wayang, sementara Allah adalah dalang yang menggerakkan semuanya. Adapun aliran Jabariyah dibagi menjadi dua, aliran Jabariyah ekstrim dan aliran Jabariyah moderat. Aliran Jabariyah yang ekstrim mengatakan bahwa manusia lemah, tidak berdaya, terikat dengan kekuasaan dan kehendak Tuhan. Seluruh tindakan dan perbuatan manusia tidak boleh lepas dari skenario dan kehendak Allah. Segala akibat, baik dan buruk yang diterima oleh manusia dalam perjalanan hidupnya adalah merupakan ketentuan Allah. Adapun tokoh-tokoh aliran Jabariyah ekstrim yaitu Ja'ad bin Dirham dan Jahm bin Sofwan. Untuk penjelasan aliran Jabariyah moderat mengatakan bahwa Tuhan menciptakan perbuatan manusia baik itu positif atau negatif, tetapi manusia mempunyai bagian di dalamnya. Tenaga yang diciptakan dalam diri manusia mempunyai efek untuk mewujudkan perbuatannya. Manusia juga tidak dipaksa, tidak seperti wayang yang dikendalikan oleh dalangnya, dan tidak pula menjadi pencipta perbuatan, tetapi manusia memperoleh perbuatan yang diciptakan Tuhan. Adapun tokoh dari aliran Jabariyah moderat yaitu An-Najjar dan Ad-Dihrar. Ciri-ciri aliran Jabariyah. Yang pertama, penolakan terhadap kebebasan manusia. Manusia tidak memiliki kebebasan dalam kemauan dan perbuatan mereka. Mereka meyakini bahwa segala perbuatan manusia yang baik dan buruk ditentukan oleh takdir dan ketentuan Allah. Yang kedua, kedudukan akal yang rendah. Maksudnya, akal memiliki kedudukan yang rendah dalam menentukan nasib dan perbuatan manusia. Yang ketiga, pandangan tentang ilmu Allah. Aliran Jabariyah berpendapat bahwa Allah tidak mengetahui sesuatu apapun sebelum terjadi. Mereka meyakini bahwa ilmu Allah bersifat baru dan tidak meliputi pengetahuan tentang masa depan. Yang keempat, iman dalam hati. Iman harus ada dalam hati manusia dan tidak perlu diucapkan secara lisan. Yang kelima, pengaruh takdir dalam perbuatan manusia. Segala perbuatan manusia, baik yang bagus maupun yang buruk, ditentukan sepenuhnya oleh takdir dan ketentuan Allah. Manusia tidak memiliki kekuatan atau ikhtiar dalam perbuatan mereka. Adapun pokok ajaran dari aliran Jabariyah. Yang pertama, manusia tidak mampu berbuat apa-apa, ia tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kehendak sendiri, dan tidak mempunyai pilihan. Dan yang kedua, iman adalah makrifat atau membenarkan dalam hati. Yang ketiga, kalam Tuhan adalah makhluk. Al-Quran makhluk yang dibuat sebagai suatu yang baru. Yang keempat, surga neraka tidak kekal. Tentang keberadaan surga dan neraka setelah manusia mendapatkan balasan di akhirat, akhirnya hilang surga dan neraka itu. Yang kelima, tidak melihat Tuhan. Maksudnya bahwa Tuhan sekali-kali tidak mungkin dapat dilihat oleh manusia di akhirat kelak.
Adapun contoh pemikiran dari aliran Jabariyah. Yang pertama, ada pencuri yang tertangkap lalu dia membela dirinya dengan mengucapkan, "Aku mencuri karena Allah sudah menentukan aku mencuri." Yang kedua, orang sakit tetapi tidak mau berobat dan berkata, "Kalau Allah mau menyembuhkan, sembuh sendiri, aku tidak usah untuk berusaha." Yang ketiga, dalam membuat rencana, seseorang berkata, "Aku tidak perlu merencanakan apa-apa, semua sudah ditentukan Allah. Aku hanya mengikuti saja." Jadi, kesimpulan dari aliran Jabariyah ini adalah paham yang meyakini bahwa semua perbuatan manusia sepenuhnya ditentukan oleh Allah dan manusia tidak memiliki kebebasan atau daya untuk memilih, yang muncul pada masa Bani Umayyah sebagai reaksi terhadap aliran Qadariyah. Jabariyah ekstrim menolak sepenuhnya peran manusia, sedangkan Jabariyah moderat memberi sedikit ruang bagi usaha manusia. Secara umum, aliran ini bersifat sangat fatalistik dan menempatkan takdir sebagai penentu mutlak seluruh tindakan manusia. Demikian penjelasan mengenai aliran Jabariyah dalam ilmu kalam. Semoga dapat menambah pemahaman kita mengenai aliran Jabariyah. Terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.